Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erplis Megi. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 yang beranggotakan Ningsih Friani, Delvia Utamining Tias, Indah Zalfiana Rambe, dan Nanda Amelia Putri. Baiklah, di sini kami akan membacakan hasil PPT dari kelompok kami. PPT dari slide 2 dan 3 yang akan dibacakan oleh Delvia Utamining Tias. Nama saya Delvia Utamining Tias. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan slide kedua dan ketiga. Definisi sejarah. Mahabharata atau Sangskerta, epik besar dinasti Bharata, salah satu dari dua puisi epik Sangskerta India kuno, yang lainnya adalah Ramayana. The Mahabharata merupakan sumber informasi yang penting pada pengembangan Hindu antara 400 sebelum Masehi dan 200 CE dan dianggap oleh umat Hindu baik sebagai teks tentang dharma atau hukum moral Hindu dan sejarah atau itihasa secara harfiah. Itulah yang terjadi, muncul dalam bentuknya yang sekarang sekitar 400 Masehi. Mahabharata terdiri dari massa materi mitologis dan didaktik yang disusun di sekitar narasi heroik sentral yang menceritakan tentang perjuangan untuk kedaulatan antara dua kelompok sepupu, Korawa atau putra Dhritarashtra, keturunan Kuru, dan Pandawa atau putra Pandu. Puisi itu terdiri dari hampir 100.000 bait, kira-kira 7 kali panjang gabungan Iliad dan Odyssey, dibagi menjadi 18 parvan atau bagian, ditambah suplemen berjudul Hari Vamsa atau silsilah Hari Dewa, yaitu Wisnu. Meskipun tidak mungkin ada satu orang pun yang menulis puisi itu, pengarangnya secara tradisional dianggap berasal dari orang bijak Vyasa yang muncul dalam pekerjaan sebagai kakek dari Korawa dan Pandawa. Tanggal dan bahkan sejarah terjadinya perang yang merupakan peristiwa sentral Mahabharata banyak diperdebatkan. Inti cerita Mahabharata ialah sejarah bangsa Bharata yang terdiri dari 24.000 seloka. Tetapi dengan peredaran zaman, bermacam-macam cerita dongeng dimasukkan ke dalamnya. Misalnya dongeng tentang Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Ditambah pula dengan filsafat, undang-undang kaum Brahmana, dan dongeng-dongeng didaktris dan syair orang pertapa, sehingga akhirnya epos ini menjadi satu epos yang maha luas. Ia bukan epos yang biasa lagi, ia sudah menjadi buku suci orang Hindu, susunan masyarakat dan politiknya serta pemikiran dan kebudayaan orang Hindu. Tidak heranlah kalau seorang sarjana Hindu berkata, apa yang terdapat di India juga terdapat dalam Mahabharata. Sejarah lahir. Kisah Mahabharata memang tak lepas dari sejarah keberadaan Pandawa V dan Kurawa yang bertempur hebat untuk sebuah kekuasaan. Namun, sejatinya para penikmat serial kolosal dan menarik ini yang mengetahui secara detail sejarah munculnya kisah mitologi itu. Mahabharata adalah sebuah karya sastra kuno yang berasal dari India. Secara tradisional, penulis Mahabharata adalah begawan biasa atau Vyasa. Buku ini terdiri dari 18 kitab, maka dinamakan Astadasa Parva. Asta 8, Dasa 10, Parwa Kitab. Namun, ada pula yang meyakini bahwa kisah ini sesungguhnya merupakan kumpulan dari banyak cerita yang semula terpencar-pencar, kemudian dikumpulkan semenjak abad keempat sebelum Masehi. Para sarjana yang membuat penyelidikan telah mengemukakan bermacam-macam teori tentang Mahabharata. Ada yang berpendapat bahwa Mahabharata ada dasar sejarahnya. Ia menceritakan orang-orang yang sempurna dan peperangan yang banyak meminta korban jiwa. Ada pula yang berpendapat bahwa Mahabharata adalah syair simbolis. Ia melambangkan perjuangan Surya dengan kegelapan malam. Ada juga yang mengatakan bahwa Mahabharata adalah perjuangan dua dasar, yaitu Dharma dan Adharma, baik dan buruk, adil dan zalim. Kemenangan ada di pihak Dharma. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ningsih Friani. Baiklah, saya Ningsih Friani dengan NPM A1A021047. Saya akan membacakan materi slide keempat dan kelima, yaitu asal dan pengarang. Asal, Mahabharata atau Sanskerta adalah sebuah karya sastra kuno yang berasal dari India. Secara tradisional, penulis Mahabharata adalah begawan biasa atau Vyasa. Buku ini terdiri dari 18 kitab, maka dinamakan Astadasa Parva
Asta yaitu 8, Dasa yaitu 10, dan Parwa yaitu kitab. Asal mula Mahabharata masuk ke Nusantara. Mahabharata masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Hindu ke Indonesia. Kisah ini juga dibawa oleh para pedagang India yang datang ke Indonesia sejak 2000 tahun yang lalu. Mahabharata adalah wiracarita kepahlawanan yang diciptakan oleh Vyasa di India. Sekian ribu tahun yang lalu, seperti Ramayana, epos ini diserap nenek moyang penduduk Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Hindu. Dalam perkembangannya, antara lain, kita kenal berbagai bentuk adaptasinya, dalam yang dipentaskan sebagai lakon wayang wong, wayang kulit dan tarian-tarian, serta saduran yang diolah menjadi kakawin, karya sastra masa kini. Dan komik Mahabharata dan Ramayana dikisahkan kembali oleh Nyoman S. Pengarang. Secara tradisional, Mahabharata dikarang oleh Krishna Dwaipayana. Biasa, telah banyak upaya membongkar perkembangan sejarah dan komposisinya. Sebagian besar naskah Mahabharata kemungkinan disusun pada abad ketiga sebelum Masehi, sehingga abad ketiga Masehi. Dan bagian tertua yang dilestarikan disusun tidak sampai 400 Masehi. Peristiwa asli yang berhubungan dengan wiracarita tersebut kemungkinan terjadi antara abad ke-9 hingga ke-8. Bentuk final dari naskah tersebut diduga dibuat pada periode Gupta atau sekitar abad ke-4 Masehi. Menurut tradisi, Vyasa atau Vyasa adalah penyair dan penyusun Mahabharata sesudah siap disusun. Mahabharata diajarkan kepada Suka atau anak Vyasa sendiri dan murid-muridnya. Menurut perkiraan, Mahabharata sudah mempunyai bentuk seperti sekarang ini pada abad ke-15 Masehi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Indah Zuliana. Baiklah, saya Indah Zuliana Rambe dengan NPM A1A02-1067 akan membacakan slide ke-6, 7, dan 8, kebudayaan. Bersama Ramayana, Mahabharata menjadi karya sastra dari India yang pengaruhnya dikenal luas di seluruh Nusantara dan juga Asia Tenggara hingga saat ini. Mahabharata diperkirakan masuk pertama kali ke Indonesia pada abad pertama Masehi bersama dengan masuknya agama Hindu. Melalui kisah epos yang menarik di dalamnya, masyarakat Jawa kuno mulai mengenal agama dan budaya India untuk kemudian menerimanya. Cerita Mahabharata tidak hanya berupa kisah kepahlawanan, tetapi syarat dengan ajaran agama Hindu yang saat itu mulai tersebar ke seluruh Nusantara. Menurut budayawan KGPH Dipokusumo dari Keraton Kusunanan Surakarta Hadiningrat, Mahabharata dipakai untuk menyampaikan nilai-nilai ketuhanan, etika, budi pekerti, dan keadilan pada masa itu. Melalui Mahabharata, ajaran Hindu dibumikan di Nusantara. Setidaknya ada 6 unsur yang menjadi unsur intrinsik di dalam suatu cerita, yaitu satu tema. Mahabharata menceritakan cerita konflik antara para Pandawa 5 dengan para saudara sepupunya, Kurawa, tentang sengketa hak pemerintah Kerajaan Astina. Puncaknya adalah perang Bharatayuddha yang terjadi selama 18 hari. 2 latar, tempat dan waktu. Tempat kerajaan Hastina atau Astina. Kerajaan Indraparasta, waktu siang, sore, malam. 3. Pesan atau makna, mengajarkan agar tidak serakah kekuasaan dan juga jabatan. Mengajarkan agar menjadi orang itu harus selalu mengutamakan kebenaran dan jangan mudah terhasut omongan orang lain. 4. Tokoh, nama tokoh, Pandawa, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Kurawa, Duryuda dan 99 adiknya. Krishna dan Sengkuni. Sifatnya, Pandawa itu kesatria, jujur, sabar, tenang, dan mengutamakan kebenaran. Kurawa itu ingin menang sendiri, licik, dan iri hati. Sengkuni itu licik, sering menyebarkan tipu muslihat, dan suka menghasut. Krishna itu tenang dan suka menolong orang lain. 5. Sudut pandang penulis cerita. Dari sudut pandang pengarang, dalam hal ini, pengarang bertindak seolah-olah mengetahui semua peristiwa yang dialami para tokoh, mulai dari tingkah lakunya hingga wataknya. 6. Alur cerita, menggunakan alur campuran, yaitu gabungan alur maju dan alur mundur. Penulis awalnya menceritakan cerita secara berurutan dan kemudian penulis menceritakan kembali cerita yang telah terjadi atau flashback. Cerita yang menggunakan alur ini lebih sulit dipahami atau dilacak dan membutuhkan tingkat konsentrasi yang cukup tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Amelia Putri.
dari kelas 1B dengan NPM A1A021069. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah budaya. Budaya adalah cerita ini penuh dengan budaya dan keadaan sosial di kerajaan India. Kedua, sosial. Kehidupan Pandawa yang harus berjuang melawan saudara-saudara akibat perebutan kekuasaan. C. Bahasa. Bahasa yang digunakan dapat dimengerti oleh masyarakat walaupun ada kata-kata yang tidak dipahami juga oleh masyarakat tertentu karena bahasa yang digunakan yaitu bahasa Sanskerta. D. Agama. Cerita ini sangat menganut kepada ajaran agama Islam, agama Hindu. E. Politik. Di dalam cerita ini mengandung politik bernegara, yaitu bagaimana selayaknya seseorang raja memimpin dan mempertahankan negaranya. F. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan terdapat banyak pengajaran sosial maupun politik. Covernya tebal dan menarik. Tata bahasanya juga menarik dan memperluas perbedaan antara India dan Indonesia. Kekurangannya, kalimat kurang dimengerti bagi orang awam. Kekurangannya gambar yang politik. Covernya tebal dan menarik. Tata bahasanya juga menarik dan memperluas perbedaan antara India dan Indonesia. Kekurangannya, kalimat kurang dimengerti bagi orang awam. Kekurangannya gambar yang mendukung. Yang terakhir adalah pesan moral. Dalam cerita ini mengajarkan kita untuk selalu menghormati sesama dan tetap saling membela tanah air. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil dari PPT